Let's start. I am Nova. Oke, kembali lagi di episodenya series Kamu dari Gacar. Kali ini aku akan membahas dan mereview series Kamen Rider Gacar episode 48 yang sangat lagi-lagi gue kurang puas terhadap episode 48 karena lagi-lagi yang permasalahan adalah acting dan juga karakter sendiri. Itu masalahnya. Kok bisa? Mau tahu? Ini dia reviewnya. Sebelum masuk ke reviewnya, disclaimer terlebih dahulu, kalau video ini no cut, no edit. Dan aku peringatkan kalau aku membuat catatan untuk apa? Untuk breakdown sedikit demi sedikit. Jadi apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa membuatku tuh kurang puas terhadap episode kali ini. Ayo kita masuk ke reviewnya. Nah, kita bahas sinopsis singkat dulu tentang episode 48 yang berjudul Said Goodbye at Twilight atau ucapan selamat tinggal kepada Twilight. Gak maksud itu apa artinya, gak tahu. Twilight itu seperti apa, Said Goodbye itu adalah ucapan selamat tinggal, siapa yang mati di gimana tuh, itu ada di episode 48. Nah, sinopsisnya adalah, premis ceritanya adalah, jadi Fugakudo tiba-tiba menemukan Favarat, lalu mengobati Favarat kan, sedang terluka parah ketika fighting kemarin kan. Nah, ketika itu Gurion sama tiba-tiba menggedor pintunya. Tolong, selamatkanlah putriku, ya kan? Nah, itu dia membicarakan sesuatu tentang bicaraan dari Gurion sama. Kalau kita nggak kerjasama, kita nggak bisa nyelamatin putri kita masing-masing kan. Kalau kita kerjasama, untuk bisa nyelamatin mereka ini. Nah, kerjasama itu menuju ke tempat TKP, ya kan, Galia dan juga si Atropos, Renekudo dan sebagainya, ya kan. Dan mereka dua ayah ini, si Gurion sama si Fugakudo ini terjebak dalam dimensi lain. Nah, dimensi lain terjadilah namanya adu pistol. Nah, itu pistol ya kan, ada pistol. Selepas itu tiba-tiba Hotor datang ke wah, ini bener nggak nih? Oh, bener. Coba lihat ada cermin tuh dimensi lain. Coba cermin enggak? Bakudo. Nah, ketika kemudian Hotaro berhasil menuju dimensi tersebut, beriwa fighting dengan Galia, dan tiba-tiba siapa yang berkorban? Ini dia. Gak berkorban, Renekudo menjadi final form Twilight Megiddo, ya kan. Ini yang menjadi berkorban itu adalah Atropos, ya kan. Ini sebenarnya bisa ketebak dari episode yang lalu, dan karena inilah yang buat gue kurang puas. Lalu kemudian ketika itu datanglah ya mengalahkan Galia dulu. Setelah itu setelah mengalahkan Galia, yaitu Koala Gigis. Ya, sebenarnya paling biasanya tuh simple, cuman dibuat sedemikian rumit yang menurutku itu masih perlu di-adjust lagi kerumitannya menjadi simple ya. Kompleksnya tuh lebih ke eksekusi aja menurutku. Nanti menurutku masih kurang namanya eksekusi yang memadai. Ini kebanyakan teori. Sejak kapan teorinya berjibun? Sejak adanya Kenichi dan juga si siapa tuh Kenichi, gurunya tuh lupa gue itu. Sejak Kenichi-nya kakak Sabimaru ya, terus itu sama Kachiki, Favarat, dan sekarang. Nah, yang membuatku tidak setuju, membuatku tuh kecewa dengan episode kali ini itu adalah
Yang pertama pasti adalah karakternya, kedua adalah fightingnya, ini kita bahas. Yang ketiga adalah prosesnya, gimana kok bisa dapet final form Twilight dengan cara begini, harusnya bisa lebih wah lagi. Nah, ini adalah first impression aku. Nah, mungkin gimana ya, mungkin apa ya, semua orang tuh bisa nyaman dengan apa sekali ini, nyaman, enjoy. Ya, enjoy itu fasenya enjoy. Gue yang nggak enjoy adalah apa ya, penerimaan eksekusinya kurang bisa dinikmati, kurang bisa dapat impactnya. Itu aja yang menurutku tuh masih kurang di development, dan penempatannya itu masih kurang rapi. Lagi-lagi ini mau tamat, belum masuk kategorinya tuh masuk Visi Next, belum masuk ke spin off. Lu kalau misalnya begini masuk spin off atau Visi Next sekalian, masukin aja tuh, ya kan? Lebih enak, lebih ada eksplorasinya, lebih ada tekadnya. Wah, itu keren banget menurutku. Itu sih non spoilernya. Jadi untuk spoilernya ini kasih tahu ya, kalian penonton episode 8 ini videonya spoiler warning. Jadi kali ini akan jojoran spoiler warning. Kalau kalian nggak ikut kena spoiler, tutup videonya, tonton episode 48 secara seksama, baik-baik. Jangan sampai kalian terkecoh dengan pikiran orang lain. Jadi kita nonton tuh ya enjoyable aja, nonton aja, apa kekurangannya kita kritik habis-habisan. Nah, apakah kali ini aku mengkritik habis-habisan? Ya, oke. Kita mencoba pertama. Oke. Sebentar. Kemarin kita sudah Rinne Kudo nahan berak, ya kan? Rinne Kudo nahan berak ini sudah kita bahas kemarin. Nah, ini tiba-tiba si lambangnya tangannya itu, tanda tatonya itu tangannya itu terangkat kembali ya, menuju ke dimensi sesuatu lah, ternyata menuju ke tempat TKP-nya, ya kan? Dan ini menurutku ya lumayan bagus, awal yang bagus menurutku. Nah, jadi hilang kan, kemana? Bingung. Sabimaru bingung, mau kemana? Utaro bingung, kemana? Si Rinne Kudo ini, mana ternyata sesuatu, ya kan? Nah, di scene berikutnya ada Fugakudo yang sedang mengobati Supana Kurogane. Nah, Fugakudo ini mengobati Supana Kurogane ini menurutku ya poin yang menarik menurutku ya. Poin yang apa ya, sangat-sangat ya luar biasa menurutku. Keren, awal-awal bagus. Ini Act 1 kan. Ini Act 1 yang menurutku Act 1 paling bagus menurutku. Ya, tapi Act 1 doang. Ini ya oke lah Fugakudo. Terus pertanyaanku, kemana aja lo kemarin-kemarin lu nggak muncul-muncul? Katanya lo Betres lama banget ya kan, karena terkena sihir dari Germain sama King Germain. Lo kemana aja? Lo lama muncul di episode-episode sebelum-sebelumnya. Kenapa muncul sekarang? Jadi ya, lo nanti episode besok jangan ngilang lagi. Please lah, Fugakudo ya kan. Enggak seperti apa ini, kubandingin aja kayak seri sebelumnya aja lah, Kamen Rider Kids ya kan. Itu kan ada Kosei Kurama, itu kan bapaknya si Neon Kurama. Itu kan banyak screen time-nya kan. Ya ada beberapa menurutku screen time-nya masih itu, tapi banyak screen time-nya dan bagus banget, emosional banget. Ya tahu dia time fire. Tapi screen time-nya tuh dia tuh di series Kids itu masih terbilang banyak banget, apalagi series Kamen Rider sebelum dari Kids ya kan, tuh bagus banget menurutku development dari Gentai Garashi.
dari Kosei Kurama. Fukakudo ada development itu cuman episode awal, episode dari debut dari Kamen Rider Window yang cloningan itu, tiba-tiba debut dari apa muncul Dragon Gearman, ada sembayangan itu Fukakudo yang asli kan muncul, itu tiba kalah hilang lagi tuh, kemana tuh Fukakudo tuh, kemana lagi tuh, ini agak permasalahan ini plotnya sih, ini cerita utamanya kayak gimana, berantakan banget, berasa kayak apa ya, lo dibuat main-main. Ini kalau misalkan jadi sutradara atau di bosnya si Toei, gue bisa marah besar itu, gue bisa marah besar, gue bisa maki-maki si bapak Keiichi Sagawa, Urita Taki ya kan, gue bisa maki-maki, gue bisa si direkturnya semuanya lah, karena eksekusinya tuh belum matang menurutku, belum aku bisa marah-marahi, ganti semuanya tuh, kita ulang, kita syuting ulang awal sampai terakhir, gimana eksekusi itu berada, itu syuting ulang itu bukan keputusan yang buruk ya, nanti gue buat video berbeda aja ya, gimana karena tuh keputusan buruk atau baik, nanti aja aku bahas itu, panjang sekali. Terus Bakudo udah selesai, ada Favarat nggak terluka ya kan, Favarat ini ya, nah masih bilang oke sih shootnya, langsung lagi. Nah ini Gurun sama untuk gedor pintu, ini momen paling keren nih, shootnya keren nih, shootnya keren banyak, awal-awal tuh bagus banget, smooth ini menurutku shotnya cuman gini doang, tek diwan tuh Fukakudo anjir tuh keren banget sih, itu keren banget anjir, itu keren banget keren. Terus ini anjir keren banget, wow, acting dari Bapak Fukakudo ini keren banget, wow, keren banget, gila. Lanjut. Nah nih, mulai pembicaraannya. Nah, pembicaraannya tentang permasalahan dari Gun sama nih. Wah, penculikan mereka ini siapa? Mereka ini adalah Sirene Kudo dan juga Atropos diculik oleh kalian. Ini cerita apa lagi nih? Nah, kata si ini aku bacakan aja ya, karena akunya mepet banget. Ini aku bacakan aja. Jadi teorinya itu adalah Gurun sama itu mengatakan Raja Gelapan Galia mencoba melebur Atropos menjadi bentuk kehidupan buatan yang paling sempurna yang bernama Chimera. Chimera ini adalah mesin pembunuh yang gak punya emosi, yang dia tahu cuman menghancurkan saja, dan yang jadi materialnya adalah modal manusia Atropos, yaitu Rinne Kudo sendiri. Oke, sampai sini dulu aja. Gimana? Scene ini tuh mengatakan bahwa itu adalah Chimera, ya kan, Chimera. Oke, Chimera nih mengangkatkanku tentang Kamen Rider ya, Kamen Rider summer movie-nya Chimera. Nah, Chimera ini nggak disinggung di episode sebelum-sebelumnya. Yang disinggung adalah Philosopher's Stone, bukan Chimera. Kalau misalkan disinggung dari episode sebelumnya, ini bisa masuk akal ke cerita utamanya. Oh, jadi ini loh ada hubungan dengan Chimera. Oh, ada hubungan dengan Chimera. Jadi Chimera itu apa sih? Jadi teorinya baru, tapi eksekusinya nggak ada, cuma mengambilkan trackback. Ini menurutku hal yang paling fatal, kurang. Nah, ini menurutku adalah kenapa kok menambahkan hal-hal yang baru? Padahal sudah mau tamat. Lo udah mau tamat, musuhmu siapa? Lo harus berhati-hati. Lo harus siap-siap musuhmu tuh siapa. Lo harus punya planning dan juga charger lah, menyiapkan sesuatu yang sudah ada. Jadi dan juga juga charging itu adalah jam diri kayak mencas lah gitu. Jadi bisa lawan musuhnya tuh bisa powerful lah, itu bisa gitu. Jadi nggak terlalu bertele-tele dengan teori yang baru lagi. Kan flashback satu ini tuh terlalu mengandalkan flashback menurutku, flashback. By the way ini bukan flashback, ini trackback ya, sorry. Ini trackback ya menurutku ya
nggak ada gunanya track seperti ini, nggak ada konsep yang berarti, nggak ada prosesnya, nggak ada penjelasan yang lebih luas gitu. Kita semua tuh bingung, apakah ini plot hole? Ya nggak tahu. Kayaknya sih bukan plot hole yang dijelaskan jor-joran, ya kan? Ini tuh dijelaskan dengan jor-joran. Tapi jor-jorannya tuh bukan dengan eksekusi, tapi dengan bacot. Itu dia. Dengan sorry. Dengan bacot. Itu dia. Nah, dengan bacotnya itu, jadi Tori nambah lagi. Tori ini pertama kali di jojoran tuh Yokai Dami. Terus Gurun sama. Pokoknya kelompok mereka ini tuh kebanyakan teori. Eksekusinya 0. Ya kan? Sumpah ini perkataan si sama TV gila sih. Teorinya 100, eksekusinya 0. Sama. Jadi cuma track back kembali tuh. Loh, kok bisa Cimerut gini? Loh, ceritanya gimana ceritanya? Kok bisa ada beginian? Kalau bisa ada beginian, ceritanya lebih lengkap, lebih luas, lebih full lagi. Nah, tuh nggak ada di sini. Itu kecewa sih menurutku. Tapi at least ini ya jelaskan lah. Nah, ini dia nih tumbal proyeknya Rinne Kudo yang sudah mati. Ini adalah khayalannya si Gurion sama. Cerita rencana pembunuhan Rinne Kudo ini. Ini dia. Rinne Kudo adalah korban, di mana korban. Ini aktingnya bagus banget nih kan. Ya memang make up-nya bagus banget, make up-nya bagus banget ya kan. Ini natural banget nih, natural. Nggak kayak apa ya? Kayak orang gimana gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Masih banyak lagi. Nah, Fukuto bilang ternyata apanya tuh model Atropos ini adalah 10 tahun yang lalu. Rinne Kudo yang masih kecil adalah Rinne 10 tahun yang lalu. Rinne Kudo yang masih kecil itu. Ya jujur aja sih, dia menggunakan flashback tentang Gun sama kok. Ini kayak besok kayak senyum gini aneh. Nah, itu kayak oke nanti oke. Ada itu apa ya, menurutku ya masih bilang oke, make sense karena tapi make sense-nya itu kurang ada namanya eksekusi yang berarti. Gitu aja. Eksekusi lo mana? Teori lo ada tapi mana? Lo nggak tampilkan. Ini sama kayak Jamato, yang pohon Jamato itu cuman omong doang tapi eksekusinya nggak ada. Plot hole, omong doang tuh ya. Atau yang melamatkan orang-orang di pohon Jamato, ternyata cuman nyamatin, lalu nggak tunjukin tuh ya kan. Sama seperti Gachard ini, omong doang, tunjukin kagak. Dia kata berasa kayak teori nggak masuk cerita utamanya, kok begini amat. Ini kok bisa gini, kok bisa gitu. Ini mau apa? Gitu. Oke. Kita masuk lagi. Oke. Terus dia nggak setuju maafkan si siapa? Gur sama. Ya aku nggak maafkan dirimu karena lo sudah ngancurin keluarga gue. Nah, lanjut. Ini pesan dari Fugakudo kepada Favarat. Ada sih bagus banget. Oke. Sini ini ada di trailer. Gue gak mau bahas. Ini agak kaku sih, sumpah. Mau tamat tapi masa aja kaku si Atropos ini. Aduh. Nah ini. Mereka berdua datang, ya kan? Mereka berdua datang. Pokoknya aku skip itu sini aku tuh gak ada permasalahan ya. Lanjut lagi. Ini mereka berdua datang dan Galia tahu rencananya. Karena kan Guron sama itu pasti tahu rencana dari Galia, ya kan? Ya pokoknya ya kalau begini masih bilang oke lah ya. Oke, ini ada masalah. Nah inilah
Rini Kudo dan Atropos disihir menjadi kartu. Nah, oh ya, sebelum aku bahas kartu ini, ya kan? Ini adalah ada orang, ada objektifnya, ada objektif, ini ada objektif, Rini Kudo dan Atropos. Ini kelihatan CGI-nya, kelihatan visualnya sih kasar sih. Ini ya, ditempel, ya kan, tempel originnya, belum mulus. Nah, Rini Kudo sama Atropos itu dihilangin. Nah, habis itu jadi ini guys. Jadi kayak ngeblur seperti kayak ngeblur air gitu. Air ada ini efek air ya kan, ngeblur. Nah, habis itu ini udah hilang guys. Ini adalah hilang. Si Rini Kudo sama Atropos ini udah hilang nih, hilang. Di objektifnya tuh hilang. Cuman apa? Cuman visual aja, visual dari visual effect ini aja. Ini Rini Kudo udah hilang nih. Bayangannya juga hilang nih ya kan? Hilang. Ya, hilang. Tuh, jadilah kartu. Guys. Kartu ya kan? Kartu ini juga ini tuh CGI. Atau pakai apa ya? Pakai green screen lah, pakai green screen pegang orang. Jadi green screen ya, di orang yang megang kartu itu pakai orang yang pakai baju green screen gitu. Ada bisa gitu, bisa. Itu bisa dipakai misalkan itu di Jepang tuh ada sebenarnya. Jepang tuh ada, di film juga ada. Ya, apalagi filmnya MCU kan, itu banyak banget pakai green screen orang yang itu pegang kartu tuh ada, kartu kan, dan pakai kostum yang green screen tuh ada. Green screen atau blue screen atau black screen terserah lah, pokoknya satu warna lah gitu. Oke, ini bagus sih menurutku. Terus diarahkan lagi kepada penonton kayak gini, kayak ya, ini namanya ada kan kamera nih ya kan. Tetap aja masih kaku actingnya meskipun terjebak di kartu ya kan, organic card level EX anjing. Aduh ya kan. Masih kaku aja actingnya. Usah actingnya tolong. Aduh kayak santai banget anjir. Usah begini tuh actingnya apa? Panik. Harus actingnya kepanikan. Kayak panik kan kejebak dari kartu kan. Mana tuh bisa panik gitu. Kan artinya anjing ini apa nasi sumpah. Masih aja kaku, orang natural, ya kan? Sorry. Petres dulu, nah, minum dulu ya. Sebentar. Oke, lanjut ya kan? Jadi ya, ini kurang natural sih menurutku, kurang bisa apa ya, actingnya tuh loh, ya Allah, nih ada beginian tadi harus panik. Aku tahu ini tuh nggak harus panik, tapi kan dibuat lebih intens itu harus panik bro, acting panik ya gimana caranya lebih natural lagi ya kan, gitu guys. Menurutku kekurangannya sih fatal sebenarnya. Oke, nah itu ini si dua ayah ini, dua bapak ini, Gurun sama Fukakudo dijebak sama Galia dengan sihirnya menuju dimensi lain. Nah, dimensi lain tuh menggunakan mirror, cermin yang tinggi itu kan, cermin. Nah, masuk cermin tersebut, kata si Galia, nostalgia kan. Nah, anjir lah. Ini scene menurutku keren banget. Scene menurutku keren banget, ya kan? Langsung ini scene paling keren. Ketika itu buat kutu sama Guru sama cincin gini set, anjir tuh keren banget anjir. Ini teknik apa ini ya? Teknik apa ini? Ini aku masih belajar ilmu teknik kamera ini. Wah, ini apa ini? Aduh, ini kayak shootnya apa ini? Green screen atau visual effect kah? Kayaknya sih visual effect sih. Visual effect. Jadi kita ambil cincinnya tuh
Ambil cincinnya dulu, tarik sama tarikan, tarik pelan-pelan, ya kan? Sama green screen deh. Itu terus coba, ya kan? Gue tuh masih belajar sih, belajar perfilman sih gue ya. Gini terus jadi namanya pistol. Nah, ya. Ini bagus sih menurut gue. Jadi bisa ya oke sih, oke sih. Jadi ya ini ya lumayan smooth lah, tapi pelurunya kok terang benderang ya, mungkin cahayanya nih sungguh. Ada apa nih kok pelurunya cahaya nih? Tiba-tiba scene berikutnya itu nggak cahaya. Ya Mas bilang oke sih, beginian sih oke. Cuman ya menurutku ya oke aja sih. Jadi ini udah pistol-pistolan nih apa ini? Pistol ini kan? Wah, apa ini pistol? Scene berikutnya adalah ini dia. Oh ya, aku udah bilang ini kan. Aku juga mau bilang ini. Di kartu ini sebentar, di kartu ini ya kan? Itu ternyata green screen. Dan kartu tuh green screen. Baru tahu loh ternyata. Kan ada asap-asap ya kan. Wah, pasti green screen. Tempat yang sama. Jadi Rene Kudo sama Atropos di shoot ya kan, cekek ya kan, di shoot pakai video kamera gitu, satu kamera Rene Kudo, satu kamera Atropos. Di video tuh pakai screen kayak model kartu itu kan, dibuat sedemikian rupa. Nah, maka buat ini kayak lewat zoom ya kan, ada background kayak background sana kuliah kan, background sama backgroundnya masuk, jadi kakinya tuh masuk ya kan, jadi setengah badan lah, setengah badan, setengah kaki lah, bawah tuh. Nah, ini keren sih, keren sih. Cuman kelihatan itu kayak green screen atau pakai kayak green screen hitam gitu kan, asap ya kan. Oh, dia shoot ini shoot 1, shoot 2 ya kan. Nah, terus kelihatan banget sih. Terus EX ini sebagai apa, backgroundnya nih, EX ini backgroundnya nih, background ya kan. Aku sudah tahu antiknya sih, udah tahu banget gue. Wah, ini pakai green screen ini. Pernah pakai di Zoom juga pernah nih. Oh, sama pakai Zoom sama. Nah, kita pakai kartu tapi versi 1280 kali 720. Nah, kalau ini tuh versinya potret. Nah, potret tegak gitu kan. Jadi lebih apa? Kita bentuknya tuh kayak tegak aja gitu ya. Ketahuan. Ketahuan deh. Nah, terang ya. Nah, terus apa namanya tuh? Si Galia ngomong, ya kan, Galia tuh ngomong, letakkan satu peluru ya. Oke, belum. Nah, ini nih, ada giliran lo, Gurun sama yang memulai nembak si Fugakudo nih, nembak nih Mojo. Nah, ini dia tuh ya. Dan ini sini bagus, aku nggak salahin kan. Terus ini Atropos ngomong yang nggak jelas, ini sumpah ini ngomong aja kaku parah, aktingnya palsu banget, kurang natural. Ya Allah, anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nih mau tamat loh. Anda tuh harusnya artinya bagus banget. Ya, ini Akiko Inoue ini gimana nih ya? Aduh, Akiko Inoue ini anjir lah. Kurangnya itu adalah acting. Rene Kudo. Ini baru Ak 1 kan. Ini Ak 1 tolol sih menurut gue, anjir lah. Ya, Ak 2 Ak 1 nih kurang. Pokoknya anjir ya. Ini actingnya oke lah. Ya, dibuat seperti kayak, wah ini actingnya bagus banget nih, ini bagus banget ya.
Terus mulai nih. Tadi sudah bagus. Ini bagus aktingnya. Tiba-tiba dibantah. Dipaksakan tahan kan. Itu kayak apa ya? Aku berusaha. Aku tuh berusaha loh menjadi akting natural. Berusaha banget loh. Jadi gini. Jadi kayak gini. Aduh, tadi udah natural nih. Ya bebasan berikutnya 90 derajat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Allah. Aduh, terus sama Atropos. Noleh aja kaku. Kaku yang noleh itu cek kaku Atropos itu. Gak aku screenshot sih. Mana Atropos tuh kaku banget Atropos. Aku. Anjir kaku banget anjir. Nah ya. Enggak aja aku ngomongin aja. Kaku. Aduh. Terus Nasen ketika ini kata si Galia letakkan satu peluru, cuman satu peluru dan tembak satu sama lain sampai salah satu dari kalian mati. Ini kalau dalam games namanya roulette, ya kan? Roulette games namanya, roulette games. Ya kan? Tahu kan roulette games? Jadi ketika ini main keberuntungan, ya kan? Jika ada musuh sama gue, lo harus acak, kita nebak secara insting dan juga kita kan insting prediksi yang benar kan. Dia instingnya benar, kita nggak mati. Nah itu dia. Ada satu game menurutku menarik banget namanya, nggak salah sih Russian Roulette nggak salah. Ya, yang itu surut sama peluru itu yang nebak peluru 5 peluru itu kan nebak tuh pakai kalengan, pakai borgol, tembak shotgun tuh ya tuh. Namanya Russian Roulette nggak salah ya. Apa roulette apa gitu ya kan. Itu gila. Itu keren banget emang. Sama seperti ini, cuman ini adalah adu pistol, adu gagasan ini. Nah, ketika adu gagasan, dia punya fakta kembali. Begini katanya si Kurosama. Ya kan, walaupun aku benci dengan gagasan itu, aku menciptakan putriku dengan tanganku sendiri. Ya kan? Nah, jadi ya, aku menciptakan putriku dengan tanganku sendiri, dengan sihirku sendiri. Jadi modelnya itu sudah ada. Itu adalah Rinekudo. Sudah ada Rinekudo. Masa kecilnya tuh sudah kecil ya kan. Di copy paste sedemikian rupa menjadi Atropos. Menjadilah Atropos. Nah, sihirnya kembali kan. Alkimia 8 lah kan. Terus aku merasa ingin memiliki apa yang kau miliki. Ya, oke. Kenapa kau gak dijelasin? Apa ya oke dijelasin sekarang, tapi ya that's better. Ya kan? Ya kan, jadi Kurosama tuh membuat Atropos. Ciptaan sendiri kan. Ya Atropos seperti boneka. Ya kan? Itu aja sih menurutku ya. Ya menurutku adalah terungkap sih. Kenapa kok bisa Atropos begini-begini. Begitu-begitu. Ya Atropos. Aduh. Nah, ketika ditembakkan sama Fukakudo. Ketika ditembakkan ke Fukakudo. Apa yang jadi? Gagal menembak. Pelurunya masih kosong. Sosongan pistol itu masih kosong pelurunya ya kan. Next. Sebentar, next. Mereka gantian Fukakudo. Nah, Fukakudo gantian nih. Walaupun kamu hanyalah homunculus. Ya, benar sudah ada sih. Dark Sister si Kurosama tuh homunculus benar. Perasaanmu terhadap seorang anak itu tetap sama. Gitu, ya kan? Ya kan? Terus kata Mbak sama Fukakudo menembak Kurosama, apa yang terjadi?
sama pelurunya masih kosong. Sosongnya pistol dan peluru itu masih kosong. Dan ini dia. Hotaru datang. Ini udah sampai nih Sabimaru Senpai. Terus di mana ya? Oh, di sudah cermin. Gede tuh tempat dimensi lain tuh. Coba lo cek sana. Host bilang, Fukakudo, Hotaru-kun. Anjir lah. Aduh. Kok bisa-bisanya nyamperin? Ini sih agak gimana ya? Konsepnya sih oke sih, ya nggak ada masalah sama konsep beginian sih. Mas bilang gue nyaman-nyaman aja dan beginian. Aja kan? Kan ini. Kalian ngomong. Yang bisa masuk ke dimensinya itu adalah hanya orang yang berpartisipasi untuk duel. Hanya orang yang berpartisipasi adalah partisipan. Nah, berarti ya. Partisipan. Nah, untuk duel, kan? Dan Hotaru berkali-kali nyerang cermin dimensi lain, berkali-kali pas ya, mental. Nah, berkali-kali pas. Ini sih bagus sih, cuman dia bagus sih. Dia mencerna, sampai berusaha gimana caranya gue masuk. Nah, ini bagus sih, menurut bagus. Ya ini kemana aja sih lo ya, kemarin lo kemana aja gak begini eksekusinya Hotaru Ichinose. Harusnya bisa mendevelop secara utuh kayak gitu, bagus banget menurutku, tapi nggak di eksekusi episode sebelumnya. Sayang banget. Nah gitu. Terus ketika Gosama tuh mengatakan selamat tinggal udah kudo ya kan, tiba-tiba jadi kupu-kupu aja tuh, bagus banget aja tiba-tiba Hotaru datang selamatin Fugakudo. Katanya ya si Persona menjadi pistol Genkin Chocho. Ini lumayan menarik sih, ini baru keren sih, keren ya kan. Si Hotaru bilang nih sebelum ini Hotaru bilang bahwa ada sang dikit ya. Sebelum Hotaru ya, karena aturannya tidak ada yang bisa masuk, ya kan? Aturannya kan tidak ada yang bisa masuk kan di dimensi lain kan, kecuali partisipan. Itu sih anjing lah. Kata-kata itu bisa coba dengan baik dan benar kan ya. Nama nunggunya lama banget kan. Gue tuh mikir, lo cerna dulu perkataan dari Galia. Kenapa lo berusaha dengan Ketsuko Calibur berkali-kali nebas ke cerminnya? Nah, mempan, apalagi pakai ini Jigon Kemi, Rainbow Breed, sorry, Rainbow Breed, ya kan? Rainbow Breed itu nggak mempan, aja lah. Pakai pistol, ngata. Pistol itu adalah alat yang diperlukan untuk duel roulette-nya, duel roulette ya. Karena pistol itu adalah partisipannya, anjir lah, apaan aja. Aduh, jadi tidak bisa masuk. Maka Kamen Rider Steam Hopper, kayak Steam Hopper ya masuk bisa, oke lah. Oke, lanjut berikutnya. Oke. Sorry ya, ini tarung lawan Galia nih, si Gacard nih kan sampai keluar nih. Keluar. Nah, kartunya tuh situ tuh. Dan keluar dari kartu. Keluar dari kartu yang dijebak itu oleh Galia, keluar. Menang tuh, dipeluk-peluk ya kan. Ini peluk sama Fukakudo, Atropos peluk sama Guren sama. Tiba-tiba jika memeluk Atropos, Guren sama ini gila, ini penipu banget anjir lah nih. Tipu dayanya sih gila sih menurutku.
jadikan kok kayak apa ya, sisinya tuh sisi kubiknya tuh diputer tuh, lalu jadi apa, lambang tangan Atropos dan juga Nekudo berubah jadi warnanya ungu, jadi warnanya hitam. Itu lambangnya si Gurion sama, namanya Gurion sama kan. Nah itu dia lambang sebetulnya adalah bahan-bahan nanti menjadi Chimera nanti kan. Itu anak tolol sih. Aduh. Beginian sih aku gimana. Terus acting ini, kesakitan ini ya bagus sih menurutku, actingnya bagus banget ya. Tapi tolong bentar ya, lo perhatiin baik acting ini kaku, masih kurang bagus banget menurutku. Misalkan actingnya tuh kayak nangis. Gue actingnya bagus apa enggak? Enggak kan? Actingnya kaku gak? Iya kaku. Berarti actingku bagus apa enggak? Ya enggak lah. Karena dibuat-buat actingnya. Sama pada Nekudo, Atropos, ya kan? Itu acting yang bagus. Jika ada orang stuck marah, apa acting itu masih bagus? Ya enggak. Meskipun sudah berusaha senatural mungkin, yaitu dia. Jika berusaha natural, masih aja kelihatan namanya kakunya. Itu dia. Makanya back layar episodenya itu dia lo belajar bonding sama Fugakudo sama Atropos. Bonding dulu tuh. Gimana caranya bisa acting yang bagus dan benar tuh. Ya kan, acting bagus benar lu harus temenan dulu, gimana dulu, ya kan? Nah ini masih kaku sih menurut aku actingnya sih. Nekudo ini sebenarnya bisa banget, berpotensi bagus banget actingnya. Contoh Winter Movie ya kan, spoiler warning ya. Winter Movie bagus banget. Summer Movie-nya Gachat The Future Epic yang sedang tayang Jepang itu kan, itu juga bagus banget itu. Kenapa nggak direalisasikan di seriesnya? Itu sayang banget sih menurutku. Why? What the fuck? Why? Ya kan? Acting itu penting dalam series sama perfilman. Series itu penting karena objektif dalam series kali ini adalah Nekudo dan Atropos. Twilight-nya adalah Atropos dan Nekudo. Itu adalah objektifnya, tujuannya dalam mereka ini menjadi Chimera, ya kan? Menjadi Sandra lah pokoknya. Salah satu dari mereka ini adalah Sandra dan menjadi Dorado emas kan. Itu adalah kuncinya kan. Mereka ini objektifnya adalah Nekudo dan Atropos. Itu Twilight-nya kan. Itu mereka. Itu ya kan. Terus yang kedua itu adalah acting ya kan. Acting itu penting. Memang fasenya enjoy, nggak fasenya cepet banget kan. Tapi acting itu penting. Kelihatan actingnya tuh buruk banget kan. Actingnya kaku banget kan. Kelihatan. Contohnya aja nih ya. Di Spider-Man-nya Sam Raimi itu kan. Actingnya si Tobey Maguire tuh kaku nggak? Kaku. Tapi apakah ada ikoniknya nggak? Ikoniknya, ada keunikannya dari karakter tersebut? Ya ada. Kalau Nekudo apa keunikannya? Kagak ada. Ya kan? Kalau Taro ada keunikannya. Dia bisa ngomong gacha, dia bisa kayak full ceria, ngomong sama Kemi semua. Itu keunikan dari Otaro. Terus Panang Kurugane apa keunikannya? Dia adalah menentang dari gagasan Hotaru Chenose. Itu adalah keunikannya. Terus dia kayak dilatih sama si Gyoke Adam, itu keunikannya. Terus kemarin Sabimaru Suruhara, apa keunikannya? Dia bertekad untuk menyelamatkan kakaknya, menyelamatkan orang lain. Tekad. Ya kan? Dia nggak pantang menyerah.
Apa Rene Kudo keunikannya? Itu dia. Meskipun belum mulus aktingnya, itu sudah sisi keunikan, sisi ikonik. Itu dia. Kesalahan fatal dalam berakting. Ya kan? Acting nggak bagus nggak masalah. Ada ikonik dulu, baru acting bisa bagus tuh sampai berapa episode berapa itu bisa bagus. Begitu ya sayang. Aduh, sumpah. Ya nih Ernest Kudo ini mau tamat kayak begini mulu ini. Sumpah nih, aduh berapa ini. Aku sebagai saudara, gue bisa berulang-ulang tag berkali-kali nih. Enggak tag 1 kali, 2 kali. Bisa tag berapa kali? 55 kali bisa nyampe itu. 100 kali tuh bisa nyampe itu. Makanya gue bisa tag berulang-ulang sampai hasilnya tuh bisa bagus, bisa memuaskan, bisa penonton kita tuh kayak, oh ini bisa begini bagus loh adik. Contoh aja nih kan, si Dua Hati Biru, anak kecil kan, ya itu nanti aja Dua Hati Biru kan, anak kecil itu kan kebanyakan sekitar anak kecil kan, itu kan bagus banget kan, aktingnya kan kayak Atropos kan, ya tuh berkali-kali ngomong begitulah gue, ya kan. Ngapain berulang-ulang kali hal yang sama, kaku banget. Nanti lihat deh kaku banget si Atropos, ya kan. Ya ini dia tuh Gurion sama sum baik itu. Tawamu, ini sangat-sangat brengsek memang. Ini Gurion sama brengsek. Mana Gurion brengsek ya kan? Sangat apa ya? Anjing sumpah ini Gurion sama ini bajingan aja. Bajingan aja Gurion sama bajingan. Ini kayak ini apa ya? Aku tuh mengingatku pada ini apa? Thanos juga bisa, fan Thanos. Kayak apa lagi ya? Kayak Puppet Master juga bisa, Puppet Master. Mallman juga bisa, apa ya? Taskmaster enggak. Dr. Doom juga bisa, Dr. Doom ya kan? Dr. Doom juga bisa, gini bisa. Dr. Doom ada kok beginian. Dr. Doom ya kan? Doom nah, ada. Apalagi ya? Oh, Dokter Octopus bisa, Dokter Octopus bisa, Muslim Spider-Man juga ada ya, dan lain sebagainya kan. Dan sekarang karakternya begini ya, template banget sih menurutku. Terus di era Heisa juga ada tuh beginian tuh ya kan, makanya nih template mampus sih menurutku. Terus di sini lagi kalau tujuannya itu hanya menjadi Eldorado ya kan, untuk mengubah rencana Galia sekarang dalam waktu 10 menit putrimu akan mati ya kan. Nah sini ini mengatakan bahwa dengan kekuatan putrimu, tes dengan kekuatan putrimu, Chimera yang akan mengubah seluruh dunia menjadi emas Eldorado. Tertawa, wah anjir lah kenapa sih. Nah, di sini ini agak chaos sih, tapi harusnya ada warga-warganya juga sih, ada warga-warganya yang sedang tolong saya apa tuh ini kayak itu CGI loh, ini CGI ya kan, tempel udah. Oke gimana, oke lanjut ya oke sih, jadilah begini ya. Tinggal tambahin aja scene seperti ini, tambahin cepet ya, ini kan ada scene seperti ini kan, beda tempat kan, tapi ya sama tempat, tapi ya tinggal tambahin cetek. Nah itu tambahin lagi cetek. Nah tambahin gambar seperti itu, template sih mang, template banget menurut gue. Terus nah dia kata si Kursama bilang aku tuh nggak pernah menyenangimu Atropos. Oh, jadi Gurun sama itu hanya manfaatkan Atropos, jadi membuat Atropos dengan model manusia Rene Kudo ya kan, model manusianya Atropos kan Rene Kudo itu kita buatnya sendiri untuk dimanfaatkan oleh Gurun sama untuk mencapai ini dia tujuannya. Makanya apa objektif
ya, Tropos dan Rini Kudo. Itu dia. Untuk kejadian seperti ini. Dan apa yang terjadi? Diseraplah kekuatan dari Rini Kudo yang di tangan tatonya tuh kan ada item, kan ada item kan, ada item tato kan, tato bulat ya kan, item tuh diambil kekuatan dari situ. Ada apaan sih? Apaan sih itu? Apaan sih? Terus tujuanku tuh hanyalah demi wajah putus asa darimu. Aku putus asa ya kan. Terus, ayo serang lah tuh, anjing lah, ini apa-apaan sih sumpah nih. Ini scene-nya tuh sama kayak episode 27. Ya kan? Ya kan, scene-nya kan 27 kan? Ada salah. Lagi. Ya oke, tapi kurang greget sih menurut kan. Nah, terus Hotaru Jonose ngamatin Rene Kudo kan, ngamatin Rene Kudo dari ancaman Galia. Galia tuh pengen mukul Rene Kudo kan. Tolong sama Hotaru Jonose kan. Hotaru Jonose gagal. Lemah banget nih. Ya kan, lemah banget sih. Ini sih apa sih? Ini bagus banget sih. Ada darahnya tuh bagus banget. Darahnya tuh bagus banget. Ini oke banget menurutku, oke banget. Nggak ada yang ini nih ekspresinya Otaru sih natural tuh. Lah lagi si Rene Kudo maju lah Rene Kudo. Alhasil kalah. Ya kan? Kalah tuh. Ya kalah. Dan permasalahan berikutnya adalah kalah pun nggak ada darahnya tuh, nggak ada darahnya kan? Nggak ada darahnya. Nggak ada darahnya. Kenapa Rene Kudo memakai blood, darah? Kenapa? Kok bisa? Itu menurutku agak tolol sih. Orang udah serang berkali-kali sama Galia, tetap aja nggak ada dampak bloodnya. Darahnya pada tuh sihir teks kan darah. Terus ada darahnya. Jadi Otaru ada darahnya. Bisa. Lo ada darahnya. Anjing lah, sumpah. Aku darahnya ini sih, darahnya pas dia menuju ke TKP sih sebenarnya ya. Ya masih bilang oke sih menurutku, tapi ini emang ada darah-darahnya sih. Ya kan, Hotaru aja tuh bekas menuju TKP tadi ya kan, darahnya tuh. Tapi ini ada darahnya sangat sekali sih. Aduh, ini abang ini plot hole pas berubah melawan bus apa laser bus di Counter Kids ya kan. Plot hole itu bukan plot hole, begini-begini itu bukan plot hole. Nggak ada darah, ini bukan plot hole, tapi apa teman-teman? Masalah direction, bukan plot hole. Kalau plot hole itu adalah sebuah cerita dengan eksekusinya itu masih perlu di-adjust lagi. Ada penambahan ceritanya yang hilang, namanya plot hole, bukan make up. Bukan make up itu tergantung pada ya make up, ya itu kepada direction, tergantung semua itu, bukan plot hole. Paham? Gitu ya. Jadi ingat ya, kalau berkali-kali bilang ini tuh bukan plot hole, tapi lebih intens. Itu ada darahnya sih, menurut lebih darahnya, kayak lebih powerful, intens itu banget sih. Aduh, awal-awal tuh udah intens, tapi ketika sampai sini kayak aduh, semakin kesini semakin buruk, semakin kurang, semakin aduh kok lemah, fightingnya juga lemah, biasa aja. Ketika memakai Sanjuhikon, Steam Hopper, Fugakudo lawan Kiguron sama juga lemah, kurang. Cuma tuh faktinya nggak sebagus series Counter Kids dan Counter Gafu sih menurut Counter Cyber, Zero One. Gak sebagus mereka nih contoh-contoh yang kaca Daybreak, Favarat. Kaca jauh deh, kaca Daybreak, Favarat bagus banget untuk saganya itu kan. Majido, Rene Kudo, skill enggak. Bakpikbuk lemes meh. Terus setelah pakai slow motion. Rene Kudo, Rene, anjing lah. Ini aduh sembahlah.
Apa teman-teman? Oh ya, sebelumnya tuh ada bilang si Galia tuh bilang, aku lupa bilangin kan, lupa bilangin sebentar, lupa bilangin. Kalau kok bego ya Gun sama, karena kalau aku menghilangkan materialnya, Chimera itu tidak akan tercipta. Nah, itu ya. Makanya barangnya tuh jangan sampai hilang supaya dapatkan Chimera. Nah, itu dia. Barangnya tuh siapa ya? Ronikudo ya Atropos. Nah, nih Atropos ngorbanin diri. Anjir, anjir, anjir. Ini ngapain tuh? Ini kue, aduh, anjing. Ini ya, gue tuh kurang puas. Lebih puas lagi kalau misalkan Atropos lawan Rinekudo. Berantem tuh mereka. Dia memakai Senulcon, bertransformasi menjadi Final Form lawan Atropos. Karena Atropos itu kendalikan sama Gurun sama. Lawan Atropos kan, biar mati tuh. Karena ini masih bersekan si Final Form ini, masih bersek. Enak dilihat tuh. Jika nggak mati Atropos, gabung sama si Twilight-nya si Machido, si Final Form-nya Machido tuh kan. Si Kamen Rider Twilight Machido masih enak tuh dilihat tuh kan. Nanti ketika nanti ada sebuah kayak wah ini nih lawan Ronikudo nih, Atropos lawan Ronikudo ditunggu ini. Mampus kau, nggak ada di sini. Nggak ada sama aku sama Kamen Rider favorit sama Hotaro Chinose sama Randu Gacak sama ya Kamen Gacak lah. Nggak ada kesan, saya bisa sama tuh harusnya. Heningnya oke hening, tapi kolong lah ya. Situasi begini tuh bisa lebih intensful lagi menurutku. Fatal, kurang puas. Factingnya juga ini sacrifice ya. Terus janjinya telat anjir. Janjinya harusnya di satu tempat, janjinya tuh harusnya tuh ya tempat episode yang di situ yang sebelumnya. Malah janjinya tuh tepatin sekarang. Sorry ini. Sendawa. Jadinya kayak janji itu kayak dibuat-buat. Janji itu nggak perlu, janji itu ya apaan janji itu dibuat-buat secara realistas ya, secara reality. Janji itu nggak perlu dibuat-buat. Situ ya tempat situ, janji itu harus ditepati. Ini Atropos memang kurang terus. Atropos jika janji telat janji kan sia-sia jadi villain anjir tuh villain cuman kayak imut ya kan villain kayak bocil-bocil kayak kaku gitu kan aduh gimana tuh kan gimana tolong ya ini Atropos ya terus anjing lah ini aduh ini ya aduh bisa lah Atropos kaku anjir saat ini aja masih kaku loh aduh ini gimana sih kalau aku no komen aku sama Atropos anjir sumpah capek ngeliatin sama Atropos sama Ronikudo ini mereka dua ini mau ngapain lu udah biarin aja lah rasanya mati lah bersyukur mati tapi matinya mepet banget sama Tamat aduh kenapa Atropos mati tidak waktu-waktu awal final chapter itu sayang banget aduh gue tuh marah-marah ya memang ya sorry nih ya bang kenapa kok lo marah-marah ya emang gue sering marah-marah di rumah gue tuh emosian banget gue emosi ketika itu nggak sesuai gue bisa emosi kecuali ya gue meriset sesuatu yang kuperlukan habis itu begini begitu udah gue bisa tenang tapi full notasiku kayak tegas saja bukan marah-marah emosi begini gitu jadi ya gue agak naik darah banget gue apakah naik darah enggak juga nih santai sih bro ya ya nangisnya tolong ya ini nangisnya kayak orang natural nih sumpah nangisnya tolong sih
Aduh, ini kelihatan ya. Ini pakai apa nih? Pakai tetes air mata, tetes mata, pakai ini ya, pakai tetes mata diginiin. Nah, terus iniin. Atrapes, netes, 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 atrapes, atrapes. Apa tuh? Kelihatan fake-nya, kelihatan palsunya, actingnya. Itu palsu actingnya. Itu palsu banget actingnya. Apakah itu bagus actingnya? Enggak. Itu enggak. Itu palsu. Itu sangat-sangat actingnya kaku. Perlu di-adjust lagi. Apakah dia berusaha menjadi natural? Iya, dia berusaha menjadi natural. Berhasil enggak? Enggak. Itu ya. Beda kan sama natural ya. Mayan lawan gadis kretek lah ya. Lawan gadis kretek sih gila sih. Actingnya sih gila. Nonton series gadis kretek lumayan puas gue. Puas banget malah. Ya kan? Wow. Wow. Lanjut. Sumpah. Ini mbak-mbak kesurupan nih. Kayak ya kan? Ini adalah mbak-mbak kesurupan. Nah, itu dia. Aduh, sumpah aku capek banget. Pusing, sumpah. Pusing. No comment, aku no comment. No comment. Nah, ini loh baru natural. Ini baru natural. Nangis anak ini baru natural. Jadi ada yang nggak natural menjadi natural. Ini baru natural. Kelihatan nih. Lihat ini. Ini natural. Ini natural. Ya kan? Ini baru natural. Meskipun nggak pakai tetes mata. Ya kan? Ya kan natural kan. Nah, enggak lah Ben, tetes air mata sungguhan tuh. Ya tuh bisa tuh sebenarnya tuh bisa tuh. Ya kan? Bisa tuh bisa. Bisa banget. Bisa banget. Ya kan? Nah, jadi mulai perubahan dari Tuwet Majido. Makanya benda si Atropa seperti ini disihir lah. Sering diubah sihirnya. Ini kan benda kayak nggak tetap dimensional kan, kayak apa? Kubus-kubus dimensi, berapa dimensi lah pokoknya. 3 dimensi kan. Nah, ini kan terus diubah lagi sampai menjadi cincin emas hitam kan. Ini nggak tahu nih gimana caranya kok bisa begini. Menurutku masih kurang impact, masih kurang apa ya, kok begini amat ya, apa eksekusinya ya, kok misalkan ini perlu di-adjust lagi, perlu di apa jodoran lagi, lebih apa, lebih kuat lagi, lebih mantap lagi, lebih bukan mature lagi, lebih di mulus lagi eksekusinya. Menurutku eksekusi ini masih lemah, masih perlu di-adjust lagi. Oke, ini nih kurang sih menurutku. Bendanya masih kurang impactful menurut gue. Ada lagi. Dan tiba-tiba nggak tahu kenapa nggak ada evolusi perubahannya. Tiba-tiba muncul aja kekuatan dari yang sama, The Sun dan Unicorn. The Sun Twilight dan Unicorn Twilight. Ini kenapa nggak ada perubahan evolusi kayak Madwill menjadi Magwill? Itu nggak ada tuh di sini. Harusnya diadain aja. Kenapa nggak ada sepertinya? Ini Aquino tolol banget menurut gue. Begitu ini nggak ada perubahan evolusinya, ini tolol. Ini kan evolusi kan ini. Evolusinya Final Form kan ini. Iya. Gue yang masa mending evolusi kayak Nejigon Kemi kan. Ekstra spesial. Ya masih bisa oke lah. Kalau ini ya nggak oke sebenarnya. Gue masih aduh. Cetek. Menyek. Gitu. Ya segi desain kartunya sih ya oke lah, tapi itu desainnya sih agak kurang ya. Kurang sih, desainnya sih kurang ya. Aku lebih suka yang original aja, desain yang original. Kayak yang original. Misalkan unicorn tambahan armor aja, armor ditumpuk ya, itu unicorn pakai armor ya begini. Kalau desain pakai armor agak jelek sih menurutku, jelek banget desainnya, jelek banget menurutku. Kurang
ya kurang dapat kesannya sih menurutku. Desain kartunya masih kurang sih, kurang. Gachat itu series Kamen Rider Gachat yang menjual tuh kartunya. Kartunya nggak gunain dengan baik dan benar sampai saat ini. Sayang banget sih. Terus perubahannya juga ya oke lah. Ini ya, biasa aja sih menurut gue. Biasa aja. Berasa kayak mainan sih menurut gue. Sorry. Berasa kayak mainan sih menurut gue. Ya kan? Berasa kayak mainan sih menurut gue. Mainan tapi dicat warna emas, hitam, merah marun, pink, magenta, pink. Ya, attachmentnya kayak mainan gitu. Gue lebih suka attachmentnya es Gocha Libur, level X gue suka. Terus Fire itu suka Fire Gachat, Favarat juga gue suka. Kamen Rider Favarat. Tapi bukan mainan sih, tapi kayak dewasa aja. Terus ya itu aja sih menurut gue, sama itu aja sih. Namanya mainan. Terus sama ini nanti ada attachmentnya si Favarat. Nah itu juga bagus tuh perubahannya. Nah ini 2 cincin. Nah, ini no comment aku ya, no comment lah. Nah ini scene bagus banget. Ini adalah sinematik yang bagus banget menurutku. Ini akan jadi thumbnail sih menurutku. Thumbnail lah menurutku ya oke lah. Kalau kalian drawing di kanvas itu kan, drawing ini backgroundnya tuh kayak ini gradasi banget nih, gradasi ini hitam ke gradasi ini, gradasi ke merah ke ini sama putih ini gradasi kan. Terus tempel sama final formnya Wild Machido ya kan. Nah gelap-gelap ini kan, gelap ini bagus banget memang. Ini cahayanya backgroundnya kayak bertema-tema kanvas, background kanvas banget sih menurut gue. Ini bagus banget. Kalau ada drawing backgroundnya ya begini aja, keren. Namanya adalah gradation, background gradation gitu. Terus ya ini oke, udah dibahas kemarin singkatnya. Samping bagus banget ya kan. Gue sangat ya tapi bagus ada ini kan. Tapi kalau misalkan yang oleh itu kayak sini tuh kayak nabrak sih menurut gue. Soalnya sih bisa dibilangin lagi ya. Beda sama kayak Sun Unicorn itu kayak sini luas sih, formnya luas banget menurut gue. Ada lagi lawan Galia, ini faktinya ya oke lah. Nggak yang bagus banget tapi bilang oke lah. Tapi ini disertai dengan kekuatan dari yang masih depan Galia ya, itu bagus banget sih. Cuman nggak ngaruh sih menurutku, ini nggak ngaruh sih. Cuman ya lo pikir-pikir aja sama Galia tuh gimana. Ya menurutku ya masih perlu di-adjust lagi, perlu didalamin lagi menurutku ya. Itu dia aja. Terus dia kena pukulan dari Kamen Rider Wild Machido karena kegagalan dari kekuatan dari masa depan Galia ya. Ini bagus banget. Terus tendangan under kick-nya kayak ini dalam kick itu kayak strike ya. Machido strike ya, ini strike-nya oke. Nah ini ya. Ada yang ngendaliin itu adalah si Atropos. Atropos kemudian itu ya mau dibantu ya, udah samanya ya. Oh ya, itu agak actingnya juga masih kaku dalam ini kan, dalam dimensi kan masih kaku, masih diadjust lagi ya. Ya menurutku ya agak tolong masih kaku. Oh ini sekarang pusing ini kan. Kaku habis, menurut kaku habis, perlu diadjust lagi menurutku ya oke lah. Terus nah ini oke, masih oke. Nah ini bacot motivasi di tengah fighting berlangsung. Rene Kodo bilang motivasinya, apapun kesulitan hidupmu harus tetap dijalanin serta menghadapi itu semua. Ini relate dengan kita yang sedang menghadapi kesulitan yang kayak kita jalani skripsi, jalani tugas-tugas yang berat, kita hadapi itu semua.
tanpa ada kendala kan. Itu dia. Kendala atau ajar semua, kendala ajar ya kan. Ya kan? Nih ya terus habis motivasi pukul bentar langsung finishing. Pukul bentar bak bubak langsung finishing. Apaan coba? Pukul bentar pun ya juga menurutku ya sinematiknya koreografinya juga biasa aja. Ya nggak kayak Kamen Rider Kids, Saber, terus kayak Zero One, enggak. Kacat memang beda. Memang bedanya tuh memang beda kurang, ya, fightingnya. Nah, ini kalau saya dari belakang, kalau lihat Machito-nya agak kurang ya, kurang. Enggak. Ini final form paling kurang. Aduh, tuh gue capek gue sama Machito mulu, Renekudo mulu, Atropos mulu. Sumpah lah, ini nggak tolol, ini tolol. Terus kekuatan skill ya, terus ini komplain aku ya, mana ya kekuatan atau skill dari The Sun Twilight atau Unicorn Twilight-nya mana? Skillnya mana? Nggak kau tunjukin. Sorry ada burung ya, sorry. Mana kekuatan skill lo The Sun Twilight, Unicorn Twilight mana? Kok gak ada di sini? Itu sih sayang banget. Padahal potensinya tuh gede banget padahal di sini. Itu harusnya terjadi di episode kali ini. Nggak ada tuh. Malah keluaran strike-nya, ngeluarin victory-nya, fever-nya, anjing lah. Apa sih keunikan final form ini? Nggak ada. Nggak ada tuh. Kalau nonton ya tweet Machito itu apakah ada keunikannya final form ini? Ya kalau pasti bilangnya ya ada bang, itu bang dia bisa mengendalikan masa depannya kekuatan dari Galia. Oke, bisa membaca masa depannya si Galia. Oke, itu masuk. Tapi kekuatan dari The Sun Twilight-nya sama Unicorn Twilight-nya tuh nggak ada. Lo percuma, lo bisa terbaca nih sama kotanya si Galia, tapi lo nggak ada kota dari The Sun Twilight sama Unicorn Twilight, jadinya kayak sia-sia gitu potensi kekuatan. Beda sama si Naga Fantasi, karena Naga Fantasi itu menurutku ya kekuatan tuh magic banget, wizard banget menurutku, kan keren tuh Naga Fantasi itu, ya kan. Takutnya seperti itu. Ini sama seperti kayak KYMC, ya kan. Tapi kalau KYMC itu dia ada keunikannya. Kalau itu nggak ada sih menurutku. Ya itu ada sih, ya kan. Itu aja sih menurutku kekurangannya di sini. Terus ya kalau KYMC itu dia ada tekadnya, ada sisi gelapnya. Kalau ada nggak ada sisi gelapnya. Kenapa nggak buat bersek dulu, habis itu dibuat ya kendalinya tuh sama-sama kendali lah. Harusnya dibuat bersek dulu sih. Sayang sih one form Machito ini berpotensi sebagai bersek form sih. Sayang banget sih menurutku, sayang banget. Terus Kurosama mengendalikan batu bertua tuh dari Galia kan. Galia tuh punya batu bertua kan, Philosopher Stone kan. Nah, ketika dia mengambil batu bertua, das dengan kekuatan emasnya tuh, Eldorado-nya tuh tiba-tiba diambil sama Gigis. Oke, Gigis dan kamu ngerasain sama, oke. Kata si Kurosama bilang, tapi aku merasakan menjadi emas, dunia ini menjadi emas. Kamu akan merasakan itu. Mengundang kalian untuk dunia emasku. Itu adalah utopiaku. Anjing lah, itu Kurosama gila sih menurutku, bajingan. Oke, itu aja dari aku nih reaksinya. Udah itu aja. Actingnya kurang, eksekusi kurang, tapi overall intention awal oke lah. Final score 6, berapa? 6,9/10 alias kurang.
Ini kalau 6,9/10 bisa dengan 7/10, jadi mediocre. Untuk apresiasinya sih menurutku ya 7,2/10 ya, 7,4/10 menurutku ya. Jadi untuk file akhirnya mungkin 7,4/10 alias alias mediocre, mungkin mediocre mungkin ini jauh lebih buruk daripada episode kemarin. Kan kebanyakan bacot, teori, nambah-nambah terungkap-ungkap. Jadi itu aja dari aku. Itu aja menurutku. Gimana konklusinya? Gimana? Masih apakah puas atau enggak? Menurutku ini kurang puas, kurang bisa dinikmati. Ya, menurutku fasenya saya enjoy. Udah dari aku, ini pusing banget. Ini pusing banget, panas nih sumpah. Karena si Majido Atropos sebagai objektifnya. Oke, itu aja dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.